apa sih definisi sukses itu gitu. Ternyata kalau itu salah mendefinisikan, salah langkah, salah menerjemahkan definisi sukses, ya caranya berbeda, hasilnya berbeda. Nah, setelah saya merenung apa sih sukses itu ya, di mana-mana hampir semua landasan adalah bagaimana bisa berhasil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah, pada pagi hari ini Allah masih memberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat ya bisa beraktivitas, nikmat luang ya. Sehingga hari ini setelah semalam ditidurkan sama Allah ya, menjelang subuh dibangunkan Allah, sehingga pada pagi hari ini bisa beraktivitas kembali. Pada hari ini saya akan sedikit sharing tentang apa sih makna dari sukses gitu ya. Definisi sukses itu apa dan kira-kira rahasianya apa saja gitu. Saya sendiri juga mengalami mendefinisikan sukses itu juga berbeda-beda gitu. Ketika waktu SD ditanya, kamu pengen jadi apa gitu? Pengen jadi orang sukses gitu. Semua mungkin menjawab hal yang sama. Ketika dalam benak kita, pikiran kita itu sudah sejak dulu bahwa sukses itu ya bisa berhasil. Ya, melihat tetangga-tangganya bisa maju, itu sukses. Atau merantau di kota lain, di ibu kota, pulang bawa mobil, ya, bawa oleh-oleh banyak bersama anak-anaknya yang lucu-lucu, yang ganteng-ganteng. Mungkin bisa ya dinamakan sukses, ini namanya persepsi pemikiran seseorang gitu. Sama, saya ketika dulu juga begitu pemikirannya. Sukses itu adalah bisa meraih apa yang diimpikan ya, bisa menuju visi atau goal yang diharapkan kayak apa bisa terwujud, itu sukses. Sehingga ukurannya semua adalah ya tentang materi. Dan ketika saya tadi briefing bersama manajemen Geprek Group atau di tempat manapun, kebanyakan orang dalam benak pikirannya sukses itu adalah bagaimana bisa mengumpulkan materi, punya rumah yang nyaman, punya kendaraan, itu nggak salah gitu. Tapi kalau sudah level tertentu, nah itu kalau cara mencapainya itu dengan cara yang kurang afdol, memaksakan diri, belum waktunya punya rumah, memaksakan diri dengan utang, dengan kredit. Sama, saya juga belajar itu ya, dan mengalami pusing, kepala ini pusing. Loh, berarti ada yang salah kalau mencapai sukses itu ternyata salah ya dalam pikiran ini, materi, punya rumah, punya kendaraan, tapi dipaksakan. Belum waktunya itu, tapi kita bagaimana secepatnya bisa meraih itu. Itu mungkin prematur, sukses prematur. Sukses yang diburu-buru. Maka saya setelah sampai saat ini belajar, ya, diskusi, merenung, apa sih definisi sukses itu gitu. Ternyata kalau itu salah mendefinisikan, salah langkah, salah menerjemahkan definisi sukses, ya caranya berbeda, hasilnya berbeda. Nah, setelah saya merenung apa sih sukses itu ya, di mana-mana hampir semua landasan adalah bagaimana bisa berhasil. Tuh. Nah, apa saat ini yang saya temukan sukses itu? Sukses itu kuncinya ada 4. Menurut saya, dan ini menurut Quran juga. Sehingga kita harus kembalinya adalah ke manual book kita, yaitu Allah sudah memberikan pedoman hidup kita, yaitu Al-Quran. Definisi sukses yang saya pelajari saat ini mungkin bisa direnungkan pada sahabat semua, yaitu yang pertama adalah hati tenang. Banyak harta, rumah sudah ada AC-nya, ada gemercik airnya, wes pokoknya lengkap rumah itu, mau makan aja tinggal milih.
Tapi kalau tidak ada hadir ketenangan dalam batin, dalam hati, ya ngapain gitu ya. Bahkan kita banyak belajar orang yang hebat mencapai karirnya, sukses secara materi gitu ya. Tapi nggak ada ketenangan batin. Berarti ini bisa salah menerjemahkan sukses. Dan hati-hati bagi teman-teman dan saya sendiri dalam mendefinisikan sukses kalau semacam itu. Berarti sukses bukan tidak menciptakan hati tenang, berarti ada yang salah. Maka dari itu, kuncinya apa hati yang tenang? Yaitu sesuai dengan Al-Quran, surat Ar-Ra'd ayat 28. Yaitu, alladzina amanu wa tatma'innul qulub wa tatma'innul qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Jadi siapa sih orang sukses? Menurut Quran adalah orang yang beriman, satu, dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Dan ingatlah hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Nah, enak kan ya? Kalau berapapun harta yang dititipkan Allah nih, ya, kepada kita syukuri dengan hati yang tenang. Itu salah satu cirinya kita sudah menjadi orang yang sukses. Kembali ke Quran adalah surat Ar-Ra'd, yaitu dengan mengingat Allah hati tentram, hati tenang. Maka sampai diulang 2 kali ya. Dan ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram, menjadi tenang. Oke, satu. Yang kedua, sukses adalah hidup yang bahagia. Hati tenang, hidup bahagia. Dengan cara apa hidup bahagia? Dengan cara taat kepada Allah. Yaitu di surat An-Nur ayat 51 dan 52. Yang artinya adalah sesungguhnya jawaban orang mukmin bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul menghukum, di antara mereka ia ucapkan, kami mendengar dan kami patuh. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi siapa yang orang beruntung? Orang yang berhasil, orang yang sukses adalah ketika kita taat kepada Allah. Ketika dipanggil, ya, kami mendengar dan kami patuh. Di ayat yang ke-52 dijelaskan juga, yaitu dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, ya, patuh ngikutin apa perintah Allah dan takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, kepada Allah, maka mereka adalah orang-orang yang mendapat kemenangan, ya. Kemenangan lagi kan? Apa kuncinya? Taat. Insya Allah kalau kita taat akan dihadirkan keterangan. Siapa yang menghadirkan? Allah. Menghadirkan keterangan dalam jiwa kita, dalam batin kita. Jadi sukses, satu, hati yang tenang. Kedua, hidupnya bahagia. Yang ketiga, rezekinya berkah. Nah, rezeki berkah ini ya bagaimana cara ikhtiarnya, bagaimana cara menjemputnya. Maka juga harus hati-hati. Makanan yang kita makan dipastikan halal. Mencari restoran adalah restoran yang halal. Nah, pilihlah ayam sako. Pemotongannya benar, caranya benar. Hati-hati, ya. Belum banyak para pedagang, para pengusaha yang memilih dari produk-produknya itu halal. Nah, kenapa ayam sako komitmen dengan hal itu? Karena ini kita kembalikan kepada Quran. Maka bisa jadi kenapa doa kita tidak dikabulkan. Doa kita banyak yang tertunda. Karena bisa jadi makanan yang menjadi energi sehingga menjadi darah dalam tubuh kita itu menghambat doa-doa kita. Ya, makanan yang nggak halal, ya, makanan yang haram bisa itu akan menghambat doa-doa kita nggak tembus ke langit. Maka hati-hati. Mungkin yang pesen GoFood, ya, dan lain sebagainya, pilih apakah pastikan makanan itu halal, ya. Insya Allah kalau makanan halal, ya, rezekinya berkah. Insya Allah nanti semua doa kita akan dimudahkan. Dan yang terakhir, keempat adalah istiqomah sampai jannah. Nah, istiqomah ini tentunya butuh
dukungan, butuh lingkungan yang bisa menyebabkan kita juga saling mengingatkan. Jadi memang butuh lingkungan teman-teman yang kondusif untuk bisa kita saling mengingatkan. Jangan sampai kita sudah mempunyai landasan-landasan yang saya sampaikan tadi, tapi lingkungan nggak mendukung. Maka istiqomah itu juga perlu lingkungan yang mendukung, kantor yang mendukung, keluarga kita, istri kita, anak kita juga mendukung. Insya Allah itu akan bisa apa yang saya sampaikan tadi, definisi sukses yang sebenarnya, yaitu hati tenang, ya, tentram, gitu. Hidup bahagia, rezeki berkah, istiqomah sampai jannah. Baik, demikian saja pagi hari ini membahas tentang definisi sukses. Semoga lain hari kita bisa belajar lagi di konten yang lain sehingga bisa saling mengingatkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.